Halo, selamat datang kembali di Studio 662 bersama saya Budi Siswanto, dan ini adalah part ketiga dari aplikasi catatan poin tata tertib sekolah. Di part pertama saya sudah membahas detail tentang bagaimana cara membuat formulirnya. Di part kedua, kemarin kita sudah mengolah data dari form, kemudian kita sudah rapikan seperti ini. Dan di part ketiga ini kita akan mulai mengelola datanya untuk membuat filter, supaya nanti kita bisa menentukan pencarian, contohnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau di kelas berapa saja yang kita cari, atau spesifik dengan namanya. Begitu juga dengan catatan prestasi ataupun pelanggarannya. Sebelum itu kita rolling intro berikut ini. Ini adalah tampilan yang kemarin kita sudah buat ya, dan sudah di form database, dan sekarang kita akan membuat di rekap. Karena kita sudah membuat di form itu rapi seperti ini, sekarang kita akan panggil data ini ke kolom rekap. Caranya seperti ini. Di menu rekap, saya akan ambil di bagian sheet nomor 2 sini ya. Kita gunakan query, jadi sama dengan query. Oke, kemudian kita ambil dari form dan kita pilih semuanya seperti ini. Nah, untuk angka yang bagian belakang itu kita hapus supaya nanti bisa terpilih semuanya ya. Kemudian saya kasih koma, kemudian tanda petik 2 dan pilih select. Nah, untuk select saya gunakan huruf besar saja. Select, karena saya mau pilih semuanya, saya tinggal kasih tanda bintang saja seperti ini. Oke, dan selanjutnya titik 2, tutup kurung, dan enter. Ini baru yang paling dasar ya. Kita enter. Oke, sekarang datanya sudah masuk ke sini persis ya. Dan kita tinggal rapikan. Kita tinggal rapikan seperti ini. Kemudian saya di bagian kanan ini saya mau kasih nomor otomatis ya. Jadi di sini saya tulis dulu nomor. Kemudian sama dengan sequence, kemudian ini sequence, kemudian count E, kemudian saya pilih yang ini B, angka belakangnya kita hapus, tutup kurung, dan enter. Nah, sekarang kita sudah punya nomor urut otomatis. Kita rapikan sebentar. Selanjutnya saya tinggal kasih contohnya headernya ya. Saya kasih warna ini, saya tebalkan supaya ada pembedanya. Dan di atasnya saya kasih free span. Jadi kalau digeser dia akan naik, tapi judulnya tidak berpengaruh. Nah, setelah data ini masuk, langkah selanjutnya adalah kita membuat filternya. Filternya itu kita akan berada di atas header. Nah, saya letak di atas ini. Tapi saya tidak kasih judul. Kenapa? Karena judulnya nanti saya akan letakkan di Data Studio ataupun Looker Studio. Nah, kita akan buat tipe filternya dulu. Tipe filternya saya akan mulai menulis di sini mulai tanggal. Ini berarti di kiri ya. Kemudian sampai tanggal. Oke. Kemudian nama aja ya, kemudian kelas dan kategori. Oke, selanjutnya saya jadikan ini sebagai di kanan, tapi ini saya mau merge. Nah, seperti ini ya, di merge, kita merge. Oke, di sini saya kasih jarak 2 ya supaya kelihatan rapi, dan saya kasih tanda petik titik 2, saya space 2 kali. Nah, seperti itu. Sama juga lakukan yang sama. Nah, supaya ada jarak sedikit ya. Maka di sini kita sudah punya kategori untuk filternya. Kira-kira seperti ini. Oke. Di bagian sini saya juga akan merge seperti ini. Merge. Semuanya saya merge seperti ini. Lah, di tanggal ini kita akan tentukan dulu
apa itu kriterianya, berarti tanggal kan. Nah, untuk masukkan tanggal kita harus pilih di kolom yang ini, kemudian pilih data validation, data validation, kemudian add rule, dan di bagian kriterianya itu saya pilih yang namanya is valid date. Nah, kemudian done. Jadi kalau kita double klik itu akan keluar tanggalnya. Lakukan hal yang sama, add rule untuk di sampai tanggal, add rule, kemudian pilih is valid date dan reject input ya, supaya tidak ada data yang masuk. Ini juga di reject input ya, reject input. Reject input. Oke. Untuk namanya, karena kita akan mengambil nama yang sudah pernah masuk saja. Nama yang tidak pernah masuk tidak perlu dicari. Karena ya tidak perlu, karena tidak ada ya kan. Nah, kita akan gunakan data validation sama ya. Di bagian nama ini kita klik dulu. Kemudian pilih. Kalau ini tidak ada, kita bisa ulangi dari data validation, add rule. Oke. Kemudian di bagian kriterianya kita pilih yang namanya drop down from a range. Kita klik, kemudian di sini kita diminta mana range-nya. Kita klik saja tanda kotak ini dan letakkan di sini. Selanjutnya kita ambil dari form, yaitu dari form di sini. Dari form, kemudian kita ambil dari R, yaitu nama siswa ini. Ya, kita drag saja dan angka ini kita hapus supaya terpilih semuanya dan kita oke. Maka hanya nama ini saja yang akan terpilih seperti itu. Jadi range-nya sudah, dan kita pilih option plain text. Oke. Jadi kalau kita klik di sini itu akan ada namanya ya. Dan ini namanya itu unik. Jadi walaupun di sini ada double, jadi tidak akan ada namanya yang sama seperti itu. Ini kayaknya saya pilih advance, pilih arrow ya. Nah, ada tanda panahnya seperti ini. Ini namanya tidak akan double ya. Contohnya ini kelas 9 SMP 1 itu nanti di sini walaupun ada beberapa cuman akan terbaca satu saja. Contohnya yang ada dua ini ya, kelas 7 SMP 2 gitu kan. Ini kan ada dua. Dan di sini akan terpilih satu aja. Kelas 7 SMP 2. Nah, ini terpilih cuman ada satu saja. Begitu juga dengan yang kelas. Kita lakukan yang sama, pilih add rule, kemudian pilih drop down from range. Jadi kita pilih ini, klik di sini dan pilih dari form. Kemudian kelasnya kita tinggal pilih dan hapus angka belakangnya. Oke. Advance rule dan pilih arrow. Dan nah, sekarang udah ada kelasnya. Untuk kategori juga sama, kita add rule lagi, kemudian pilih drop down from range, klik ini dan pilih form dan kemudian pilih kategori. Kategorinya adalah di sini. Nah, kita pilih yang hapus angka belakangnya, oke. Advance arrow dan sekarang semuanya udah masuk. Di tanggal kita tinggal klik saja, double klik. Ini udah ada drop downnya. Ini ada drop down, ini ada drop down. Nah, kalau sudah ini sisanya saya hapus ya. Sip. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan poinnya. Nah, di sini saya kasih modal poin jarak 2, titik 2, jarak 2. Kemudian saya kasih kanan ya. Semuanya ini saya kasih kanan. Kemudian ini poin prestasi, jarak. Dan ini poin pelanggaran, jarak. Kemudian ini total poin. Untuk modal poinnya kita kasih 100 ya. Untuk poin prestasinya kita akan menghitung dari jumlah yang ada di sini. Oke, tapi satu-satu kita akan buat setelah ini ya. Jadi kita rapikan dengan memberi warna lah supaya gampang ya.
Untuk ini saya kasih contohnya warna kuning, kemudian ini saya kasih warna hijau, dan ini saya kasih warna biru. Ini terserah lah, bebas ya. Kemudian untuk ini saya kasih warna kuning dan totalnya saya kasih warna hijau. Seperti inilah. Supaya lebih rapi, saya tidak mau ada garis-garis ini. Kemudian saya pilih view, show, dan pilih grid line. Selanjutnya kita akan mulai menggunakan filter ya. Yang pertama untuk filter kelas, nama, kelas, dan kategori. Nah, jadi kita akan edit sedikit rumusnya di bagian sini. Karena rumus dari semua tabel ini adalah hanya ada di B8 atau di kolom hari ini. Oke, jadi saya akan beri rumus di sini. Saya klik, kemudian di bagian select ini. Nah, di sini saya tulis where, boleh huruf kecil, boleh huruf besar, where. Kemudian kita harus ketahui nama ini di sheet form itu pada kolom apa. Kita lihat nama itu ada di R. Berarti where R, R-nya harus huruf besar, kemudian tanda petik, petik 2, dan kita cari nama kan, berarti klik ini C4. Di sini akan terbaca C4. Kemudian kasih dan lagi. Kemudian tanda petik 2, tanda petik 1. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan untuk pencarian kelasnya. Berarti kita tambah lagi N, kita tambah rumus N. Nah, kita harus juga ketahui ini kelas berada di form ya. Di form itu di mana? S. Oke, berarti N, S, content. Ini sorry ya, harus ada kontennya. Nah, where R, content, contains. Oke. NS, contains. Ini kelas itu ada di C5, berarti kita klik C5 ya, berarti titik 2, titik 1, titik 2, dan C5, dan titik 2, titik 1. Selanjutnya kita harus tambah N lagi untuk menggunakan kategorinya, dan sekali lagi kita lihat di form, kategori itu ada di T. Berarti N, T besar, kontennya saya tulis kecil aja ya, contains, titik 1, titik 2, dan kemudian C6 dan titik 2, titik 1, kemudian enter. Nah, kenapa dia tidak kelihatan apa-apa? Karena kita belum isi filternya. Nah, sekarang kita akan coba. Kalau kita mau mencari nama saja, ini kan banyak namanya. Kalau saya klik salah satu nama, contohnya kelas 7 SMP 3, saya klik, maka hanya akan keluar pada kelas ini saja. Nah, kalau saya mau yang pelanggarannya saja, nah, maka ada 1. Kalau prestasinya saja, maka ada sekian. Seperti itu. Nah, kalau kita ganti namanya, kelas 93, nah ada begitu ya. Oke, tapi kalau kita hanya mau mencari keseluruhan kelas, contohnya ini, kelas 7 saja, maka hanya data kelas 7 yang terpilih. Kalau kita pilih kategorinya saja, hanya kelas 7 dengan kategori prestasi. Atau sebaliknya, kelas 7 dengan kategori pelanggaran. Tapi bisa saja kita mencampurkan dengan ini, kelas 7, pelanggaran, namanya siapa. Nah, jadi kita harus pilih kelas 7 saja. Kalau kelas 9, contohnya ini kelas 9 nggak ada. Jadi kita harus cari yang kelas 7. Maka di kelas 7 SMP dengan kategori pelanggaran, nama ini cuman ada 1 data. Kalau yang nama lain tidak ada, seperti itu. Kalau mau reset tinggal di delete aja, maka dia akan tampil semuanya. Nah, ini kita akan menambahkan satu lagi filter ataupun untuk mencari pelanggaran ataupun prestasi yang dilakukan pada periode tertentu, tanggal berapa sampai tanggal berapa.
Ini biasanya kalau kita mau mencetak bulanan ataupun per akhir semester. Jadi kita bisa gunakan filter ini semuanya sesuai dengan keperluan kita. Nah, rumusnya harus kita edit lagi. Caranya ya kita harus tetap tahu tanggal ini berada di mana, di Q kan. Ini huruf Q. Berarti kita harus edit lagi di bagian rumus yang ada di hari itu. Nah, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan rumus berikut. Jadi sekali lagi kita akan tambahkan rumusnya di ujung dari rumus ini. Nah, kita tulis N dulu, N, huruf besar aja ya. N, kemudian pakai rumus ini. Rumusnya panjang, saya tidak bisa eja satu persatu ya. Jadi nanti tinggal di copy saja, tapi ketahui posisi-posisinya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, bahwasanya di form, tanggal itu berada di kolom Q. Berarti ini harus Q. Tergantung dari posisi kita. Kalau dia di tempat lain ya silakan diketahui kolomnya. Kemudian ini rumusnya, dan di bagian sini kita harus ganti dengan yang ini, yaitu mulai tanggal. Artinya C2. Kita klik di sini C2. Nah, begitu juga dilanjutkan dengan N lagi dan seterusnya. Kemudian yang ini kita ganti dengan C3. Oke. C3. Ini C3. Enter. Nah, setelah di enter, kenapa dia tidak muncul? Karena belum terpilih ada tanggal. Jadi data ini masih kosong semua kan, kita belum gunakan filter. Jadi tanggalnya kalau seandainya saya pilih mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Oktober, baru dia akan muncul. Ya kan? Kalau tidak ada tanggalnya maka tidak muncul. Nah, baru kita bisa tambahkan dengan campuran, contohnya kelas ini, kelas 9 gitu kan, pelanggaran. Nah, itu ada. Tapi kalau ini kita hapus, maka dia tidak muncul. Jadi tanggal itu harus selalu ada ya, dia tidak boleh kosong. Nah, kalau seandainya mulai Juli tanggal 1 gitu ya nggak apa-apa, kita letakkan aja tanggalnya terus. Yang penting filternya itu harus ada tanggalnya, seperti itu. Nah, kalau mau khusus kelas 9 ya ini tinggal dihapus saja, dan ini dihapus, tergantung dari filter yang kita gunakan. Tapi intinya semua dari kolom ini itu berpengaruh dengan hasil pencarian yang ada di tabel tersebut. Oke, jadi intinya ini sudah selesai. Kita tinggal menambahkan, yaitu ini modal poin dan prestasi ya. Nah, poin prestasi itu kita tinggal gunakan rumus untuk mencari prestasi saja. Nah, sekarang kita akan cari poin prestasi dari keseluruhan tabel ini. Rumusnya sebagai berikut, sama dengan sum if, kemudian kita select semua kolom prestasinya dan angkanya kita hapus supaya dia terpilih dari awal sampai akhir. Kemudian kita kasih koma dan kita kasih kategorinya dulu, prestasi. Tulisannya pastikan betul ya, sama maksudnya. Kemudian kita koma dan kita pilih poinnya, sama angka belakangnya kita hapus, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, maka kita sudah mendapatkan keseluruhan dari poin prestasinya. Oke, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk poin pelanggaran, yaitu sama dengan sum if. Oke, kemudian pilih dari kategori tidak perlu judul, hapus angka belakangnya, koma, petik 2, pelanggaran, titik koma, kemudian baru cari poinnya, hapus angka belakangnya, dan enter. Nah, sekarang kita sudah punya kategori pencarian ataupun jumlah total dari setiap poin prestasi dan pelanggaran. Kita tinggal mencari totalnya kan. Nah, totalnya berarti kita tinggal tambahkan ini dengan ini, kurangi ini gitu kan. Jadi sama dengan sum saja, tidak perlu sum if. Sum, kemudian J. Nah, ini kemudian tutup kurung, dikurangi, yaitu modal ditambahkan prestasi. Modal ditambahkan prestasi dikurangi pelanggaran. Enter. Nah, sekarang sudah punya total keseluruhan poin dari modal ditambah prestasi dikurangi dengan pelanggaran. Totalnya ini. Seperti itu ya. Nah, jadi supaya ini fokus, saya akan besarkan di sini. Kemudian saya letakkan tengah dan hurufnya sedikit saya besarkan sebagai
catatan gitu ya, supaya lebih nampak. Nah, sekarang kita sudah punya keseluruhan dari aplikasi ini. Nah, ini kan judulnya juga tidak ada, nggak apa-apa, karena nanti judulnya akan kita buat di Data Studio. Supaya lebih rapi, saya akan kasih di bagian kolom ini, saya tambahkan satu kolom kosong di sebelah kiri, kemudian satu kolom kosong juga di sebelah kanan, dan sisanya ini saya hapus. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Saya samakan. Nah, ini di atas ada 01, di samping 01, di samping juga ada 01. Aplikasi ini udah selesai sebenarnya, sudah bisa digunakan admin, walaupun tidak tidak bisa di-share karena ini masih di bagian menu admin. Jadi kita bisa gunakan filter. Nah, kita akan coba untuk mengisinya lagi. Tapi sebelum itu, saya akan membuat satu lagi filter supaya tanggal-tanggal yang di atas ini itu tanggal yang terakhir itu berada di atas dulu. Tanggal yang terakhir berada di atas dulu. Kalau ini kan tidak berurutan sesuai dengan mana inputnya kapan. Saya mau tanggal yang terakhir di input ada di atas ya. Nah, sekali lagi kita harus dari form, harus ketahui kolom tanggal, yaitu di Q. Nah, kita tambahkan sedikit rumus lagi seperti ini. Di hari ini, di ujung sebelum titik 2 yang terakhir, nah, saya tulis order by Q dash, yaitu descending. Nah, sekarang sudah bisa dilihat tanggal-tanggal yang diinput terakhir itu akan berada di paling atas. Nah, sekarang kita akan coba input data baru, apakah form ini dapat merekap dengan baik dan data yang terakhir diinput akan berada di atas. Caranya saya akan masuk ke formnya ya, di tali form hari Senin tanggal Oktober lah, Oktober berapa? Oktober 2 ya. Oktober 2 kita random aja ya. Oktober 2 submit. Submit. Apakah di sini akan ada tanggal 2 Oktober di paling atas atau tidak? Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini ya. Ini harus saya ganti ke Oktober 10. Nah, setelah di refresh datanya ada ya, tapi sebenarnya otomatis kok dia. Nah, seperti itu. Baik, sekarang ini sudah komplit untuk admin ya, melihat mengelola data prestasi, data tertib sekolah, baik prestasi maupun pelanggarannya. Di video berikutnya kita akan kelola ini supaya tampilannya lebih menarik dengan menggunakan Looker Studio. Oke, terima kasih telah menonton. Support terus channel ini, semoga bermanfaat dan ikuti video yang keempat. Terima kasih. Bye-bye.